kita mulai, mari kita akan berdoa untuk segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami, Juru Selamat kami, yang pada saat malam hari ini hadir di tengah-tengah kami. Karena kami percaya, Bapak, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus hadir. Dan itu kami persilakan Tuhan beracara dengan kami. Apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam ibadah doa malam Anda ini, kami siap. Dan Allah Roh Kudus pimpin kami supaya kami layak Tuhan untuk mendatang di bawah hadirat, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya malaikat Tuhan menyertai dalam perjalanan hingga tiba di tempat ini. Kami juga mohon kasih karunia-Mu, Bapa, dalam kuasa dan urapan hamba-hamba-Mu yang telah Kau percayakan, baik itu pemain musik, baik itu WA, pemberita firman Tuhan, dalam kuasa dan urapan. Terima kasih Bapa, segala kepujian hanya bagi Yesus. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah doa malam. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau memberikan pujian kita mau memberikan hormat, keagungan, kemuliaan kita hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tanpa kasih-Mu Tuhan, betapa
glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Bapa di surga, kami naikkan syukur atas anugerah dan kebaikan serta kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu dari tahun ke tahun sampai detik jam ini. Kalau kami masih bernafas semua karena pemeliharaan-Mu yang dahsyat luar biasa. Terimalah pujian penyembahan yang kami naikkan pada malam hari ini, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Tuhan, sebelum kami menyambut firman-Mu, sebelum kami berdoa syafaat, oh Tuhan, kuduskan kami satu persatu dalam nama Yesus. Biar tiap-tiap pribadi berkenan datang di hadapan-Mu. Mari Bapak, dari yang termuda sampai lanjut usia, berkati sehat panjang umur. Oh Tuhan, berkati semuanya Tuhan, karena hidup ini adalah bait Roh Kudus. Tidak ada kolesterol, tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, tidak ada asam urat. Jamah kami Bapak, karena kami milik-Mu, biji mata-Mu, harta kesayangan-Mu. Kami naikkan syukur. Bukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, supaya mengerti kehendak-Mu Bapa, terutama di akhir zaman ini, supaya kami lebih serius lagi Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya Kau hadir di tempat ini, membentengi lokasi tempat ibadah ini, sehingga semua yang ada di dalam lokasi tempat ini ada di dalam hadirat Yesus. Kami percaya urapan Allah turun atas kami, sehingga kami tidak selalu jatuh bangun dalam dosa, justru bersihkan dari segala dosa apapun Bapa. Haleluya, haleluya. Nyatakan kehendak dan rencana-Mu untuk langkah ke depan. Oh Tuhan, kesempatan indah ini kami sehati mendukung doa untuk ibadah hari Minggu di ibadah Mandarin Tuhan. Kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu, mulai dari pimpinan, wakil, semua Tuhan, satgas, oh yang ada seluruhnya Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu, dari termuda sampai lanjut usia. Jamah setiap hari Minggu, biar yang cinta Tuhan mau datang kepadamu Tuhan, yang mau dipimpin oleh Roh-Mu, biar itu yang hadir di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kesempatan indah ini kami serahkan Ibu Jelen sekeluarga, anak cucu menantu. Oh haleluya. Kesehatan kekuatan Kau limpahkan dalam keluarga ini. Firman-Mu berkata, seorang janda Yesus menjadi suaminya. Yesaya 54 ayat 5. Kami ucapkan syukur, kami percaya Tuhan, Dia lebih kuat waktu Tuhan. Oh ada almarhum Bapak Edi, karena saat ini yang mendampingi adalah Yesus sendiri. Kami ucapkan syukur Bapak, syukur. Mari Bapak, sungguh-sungguh kami sehati pada malam hari yang indah ini. Kami mendoakan untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di GPPS Pusat, mulai dari MP Tuhan, oh sampai ke seluruh MD Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh yang tersebar di negara ini. Dalam nama Yesus kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Biar satu sama lain sungguh-sungguh ada kemajuan di dalam Engkau, karena karya Roh Kudus-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karya Roh Kudus-Mu semakin hari semakin memperbaiki keadaan kami. Kami ucapkan syukur Bapak, karya-Mu dahsyat luar biasa. Terpuji nama-Mu. Oh kami naikkan syukur, terlebih generasi penerus, dari balita sampai yang oh Tuhan kaum muda-mudi, oh yang terlibat Tuhan, kiranya Engkau selamatkan mereka satu persatu, biar mereka juga oh Tuhan menerima kasih Kristus, bahkan dia juga mau mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, Kau tahu apa yang menjadi keperluan di ibadah Mandarin ini, kebutuhan dana dan lain sebagainya. Engkau sumber segala-galanya. Biarlah Tuhan Engkau menyediakan apa yang kami perlu. Kesempatan indah ini juga kami dukung doa Tuhan. Oh anak-anak-Mu yang undur, yang tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, dalam nama Yesus tarik dengan kasih-Mu Bapak, supaya mereka Tuhan
boleh kembali melayani Engkau selama bernafas. Biar dia ingat untuk membalas kasih-Mu yang besar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kesempatan indah ini juga kami dukung doa untuk bencana alam yang terjadi di mana-mana. Tuhan, selamatkan umat-Mu di mana saja berada. Oh, suku demi suku yang belum mendengar firman-Mu, yang belum mendengar tentang keselamatan di dalam Engkau. Tuhan, kiranya Engkau pakai seluruh anak-anak-Mu di mana saja berada, baik dari sekolah minggu, pemuda, remaja, ibu bapak, semuanya menjadi saluran keselamatan di bumi ini saat mendengar berita nama Yesus. Terlebih guru-guru sekolah minggu, guru-guru Injil, semuanya Tuhan Kau pakai sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kesempatan indah ini kami dukung doa Tuhan untuk Tuhan setas SES Selam yang ada di pusat ini. Tuhan bangkitkan iman mereka Tuhan, sehingga bersemangat Tuhan untuk ambil keputusan melayani Engkau melalui SES Selam dan setas ini Bapak. Terlebih dosen-dosen yang ada Tuhan, kiranya Engkau pakai menjadi alat keselamatan untuk Tuhan generasi penerus khususnya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur bahwa Engkau baik, amat baik. Kami yakin percaya hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, terlebih memenuhi ruangan hati pikiran kami. Tidak ada yang nyimpen masalah, tidak ada yang nyimpen yang tidak berkenan padamu. Semua dikuduskan oleh hadirat-Mu, dikuduskan oleh darah Kristus, juga dikuduskan oleh nama-Mu, dikuduskan oleh firman-Mu, sehingga setiap pribadi ada di pemandangan-Mu Tuhan, menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai semua hamba-hamba-Mu yang melayani musik dan lain sebagainya, yang pimpin ujian, singer, song leader, semuanya. Terlebih yang sampaikan firman Allah pada malam hari ini, kami letakkan di tangan-Mu yang kuat Bapak, sehingga setiap berita firman sungguh-sungguh menjadi berkat buat tiap pribadi kami. Kami ucapkan syukur, kami yakin percaya suasana surga ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, Engkau jamah sembuhkan dengan bilur-Mu. Yang lemah jantung, sakit ginjal, sakit paru-paru, apa saja Tuhan, penyakit yang dirasakan oleh anak-anak-Mu, kami yakin percaya bilur Yesus menyembuhkan segala macam penyakit, sakit jasmani, terlebih sakit rohani. Terpuji nama-Mu, kami naikkan syukur, kami yakin percaya Tuhan, Engkau pribadi ada di tempat ini, sehingga pemberitaan firman malam hari ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat buat tiap pribadi kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan sampaikan firman Allah dalam urapan kuasa Allah. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih. Saya hanya memberikan pengumuman singkat bahwa besok hari Minggu setelah ibadah Mandarin tetap diadakan latihan KUR, dan saya minta seluruh anggota KUR yang akan melayani ibadah Paskah tidak ada yang absen, ya, karena apa? Ini waktunya sudah sangat dekat. Juga nanti untuk choir juga silakan besok hari Minggu akan ada technical meeting. Ya, saya harap yang hadir malam hari ini boleh kasih tahu teman-teman yang ada di grup untuk besok Minggu setelah selesai ibadah tunggu di depan mimbar untuk technical meeting. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Hana Yuliani. Beliau melayani di Gereja GKI Residen Sudirman, Surabaya. Waktu dan tempat saya persilakan, silakan semua. Shalom. Apa kabar? Terlihat capek? Coba lihat kanan kiri dulu. Nah, yang capek saya kayaknya ya. Saya tadi pagi, saya semalam nggak tidur sampai jam 2. Jadi anak saya yang kecil itu hari ini ada ekspedisi. Jadi anak saya itu seneng binatang dari kecil. Dulu cita-citanya jadi dokter gigi kecoa. Akhirnya dia kuliah kedokteran hewan. Dan hari ini dia ekspedisi ke Meru Betiri, kalau ada yang tahu ya, itu daerah Jember, Banyuwangi.
sebagai orang tua saya senang karena cita-citanya tercapai, tapi ya tegang juga ketemu apa nanti di sana gitu. Tapi itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan butuh Allah dalam keadaan seperti ini, menghubungkan diri dengan Allah. Amin. Malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk berbicara soal masalah. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Siapa yang punya sedikit masalah? Angkat tangan. Siapa yang banyak masalahnya? Angkat tangan yang banyak. Berarti saya juga loh ini. Siapa yang hidupnya masalah aja? Ojo sampai. Siapa yang hidupnya jadi masalah? Nah, tidak boleh angkat tangan, ini harus angkat kaki. Nah, kita akan bersama-sama berkaca tentang kehidupan pergumulan permasalahan, tapi kita akan melihatnya dari Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya membuatkan PowerPoint, saya sudah serahkan kepada Muse. Nanti kalau ini silahkan dibagi. Jadi kita sambil lihat PowerPoint-nya. Saya sangat tertolong kalau khotbah itu buat PowerPoint gitu ya, supaya saya diingatkan sendiri. Mari kita membaca Matius 13 ayat 24 sampai 30. Sudah ketemu? Mari, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama setelah saya membaca judulnya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum, bersama-sama. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sampai sedemikian dahulu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang masih diberikan kesempatan membaca, merenungkan, dan terlebih melakukannya. Amin. Nah, mari kita melihat di sini. Ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaannya tentang apa tadi? Ada lalang dan gandum. Tapi sebelumnya dimulai dengan apa? Hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih. Kalau saya tuliskan di slide saya itu ada 4 hal penting yang digarisbawahi. Yang pertama, benih yang baik. Kemudian ada ladang, ada lalang. Kemudian ada satu, siapa itu? Ada yang datang berusaha mengganggu, itu siapa? Musuh. Nah, kita akan mengklasifikasikan satu demi satu. Kalau kita melihat penjelasan perumpamaan tentang ini yang disampaikan Tuhan Yesus, lalang dan gandum, itu enggak semua perumpamaan Tuhan Yesus itu dijelaskan. Tapi di bagian ini Bapak Ibu dijelaskan di ayat 36 sampai 43 itu. Tapi saya akan langsung menyampaikannya. Yang pertama begini, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan benih yang baik itu? Dalam penjelasannya disebutkan benih yang baik itu adalah anak-anak Tuhan, yang menggunakan istilah saya, semua anak-anak Tuhan yang harus bertumbuh secara optimal. Kalimat ini penting Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu yang harus kita ingat, kita ini di dunia ngapain sih? Urusan kita apa di dunia ini? Semua orang Kristen harus ingat bahwa aku ini
adalah agennya Tuhan, utusannya Tuhan. Nah, karena kita adalah utusan Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan ini adalah kalau kita utusan Tuhan di dalam dunia, kita diminta untuk bertumbuh. Bukan sekedar menyelesaikan, aduh aku nggak seneng ini, aku pengen nyaman hidupku, aku pengen diberkati. Bukan sekedar itu. Diberkati itu adalah bagian penting yang memang menjadi kebutuhan kita sebagai anak Tuhan. Tapi melalui bagian ini Tuhan mau kita ini seperti benih yang harus bertumbuh. Siapa di antara Bapak Ibu yang nanam cabai cuman seneng kalau cuman bertumbuh dok? Yang diharapkan apanya yuk? Hasilnya. Siapa tahu pas cabai larang. Pernah loh cabai berapa tuh harganya Bu? 100.000 mencek no ya. Saya ini sebagai penggemar Lombok saya tersiksa sekali hidup saya karena larang sekali waktu itu. Saya kalau nanam Lombok saya berharap Lombok ini juga harus tumbuh. Nggak puas saya kalau dia cuman hijau royo-royo. Nggak puas saya kalau tumbuhnya tinggi, daunnya banyak. Nggak puas saya meskipun dia ini loh saya sudah mengeluarkan bunga. Benar kamu tumbuh tinggi, hijau, mengeluarkan bunga. Tapi tujuan akhirmu adalah berbuah. Dan kita melihat di bagian ini mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa kita ini bukan orang yang di dunia ini ya wes ngentekno waktu aja sampai umurnya habis, bukan. Mau umur berapapun kalau kita masih hidup, Tuhan itu sedang menanti apa? Buah. Tetapi ada hal lain juga. Ketika saya menanam tanaman di rumah saya, tidak semulus itu. Tidak semudah itu saya menunggu hasil dari buah itu. Nah, di dalam perumahan ladang dan lalang dan gandum ini, kita lihat terjadi masalah apa ini? Yang pertama tadi kita mengenali benih yang baik. Ada hal yang kedua yaitu ladang. Ladang itu berarti apa? Ladang itu adalah tempat di mana benih ini ditanam. Kita ditanam di mana ini? Di dunia, di gereja. Kita ditanam di tempat yang sekarang ini kita tinggal. Tujuannya apa kita di ladang ini? Tujuannya apa Bapak Ibu bertumbuh di gereja ini? Selalu tujuannya apa tadi? Menghasilkan buah. Saya itu seneng loh. Yang lalu saya mimpin itu nggak sebanyak ini. Ruangannya juga bukan di sini. Sebelah. Nanti semakin banyak ruangannya akan lebih besar lagi. Amin. Dan saya itu pamer loh, meskipun saya bukan anggota sini, saya melok pamer kemarin itu. Keren loh, saya ngomong sama suami saya, mereka tuh semangat-semangat. Kenapa? Saya yakin, karena Bapak Ibu tahu misi hidupku ke dalam dunia ini untuk apa. Aku ini benih loh. Benih yang kemudian ketika tumbuh, kena sinar matahari nggak boleh ngeluh. Benih ini tujuannya mau apapun aku harus berbuah. Dan itu yang saya lihat dari Bapak Ibu di sini, semangat semua kan ya. Makanya saya bilang bersukacita, sukacita meskipun rada ditekuk saja nih gitu ya. Sukacita artinya apa? Nggak mungkin kita itu hidupnya lempeng terus. Tapi kan ada upaya untuk datang bersekutu, itu adalah bagian dari kerinduan untuk berbuah. Ada benih yang baik, ada ladang, yang ketiga ada apa? Lalang. Ini yang paling kita tidak seneng ini. Kita tahu kalau tanaman sudah ada lalangnya, oh mate bahasanya gitu, bahasa Surabaya ya. Kemudian yang keempat ada siapa tadi? Musuh. Bapak Ibu, inilah kondisi kita. Sementara kita diutus untuk hidup sekarang ini agar berbuah, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa seringkali ladang itu juga nggak sesubur itu, ya kan? Saya nanam Lombok, semangat saya nanamnya, kayak Tuhan itu semangat tanam kita di dunia ini, kok nggak tumbuh-tumbuh? Tanah yang saya kira baik ternyata banyak kerikilnya, ternyata banyak geresaknya, sama loh. Aku kayaknya waktu sebelum masuk gereja itu kayaknya hangat sekali ya, begitu masuk kok akhirnya saya bencek nong ini. Kok bencek nong ini? Katanya penuh kasih tapi kok aku dirasani ning pojok kono. Kadang nggak dirasani ditulis ning status gitu. Artinya apa? Itu kenyataan bahwa tanah yang kita pijak belum tentu sesubur itu.
tujuan kita kembali kemana Bapak Ibu tadi? Tujuan kita adalah berbuah. Nanti kita lihat, ini bagian firman Tuhan keren sekali. Saya terberkati bagian ini selama beberapa hari ini dan saya nggak mau pelit-pelit, makanya saya bagikan ke sini gitu. Nah, kemudian kita melihat lalang itu apa? Lalang itu adalah ancaman, tantangan bagi benih itu untuk bertumbuh. Sekalipun ya Bapak Ibu, kita hidup dalam lingkungan yang misalnya keluarga kita pendeta semua, bapaknya pendeta, ibunya pendeta, suaminya pendeta, dirinya sendiri pendeta, anaknya pendeta, ART-nya pendeta, misalnya gitu ya. Semua serba dibungkus oleh hal rohani, bukan berarti tidak akan ada lalang di sana. Kenapa? Karena lalang itu sebuah indikasi bahwa keadaan dunia ini bukan dunia yang baik-baik saja tanpa dosa. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita ada masalah, kita pengennya masalah itu gimana? Cepat selesai. Kita pengen masalah itu diambil apa biarin aja? Diambil ya. Wabah diambil warna gitu, lenggang-lenggang kangkung gitu ya, ada masalah gitu ya. Saya itu juga gitu loh, punya 2 anak gitu ya, pengennya Tuhan, anak saya yang pertama itu kok ya menyenangkan sekali, belajar sendiri, nilainya bagus. Saya dalam hati, wah Tuhan, saya kalau punya anak kayak gini aku belum punya anak sak lusin gitu. Dia ulangan ujian nasional, ditinggal tidur, nilainya masih 9 semua. Ayo, siapa orang tua yang nggak pengen? Lahir anak kedua, baru 2, bukan 12. Beda. Nggak disuruh belajar tuh yang nggak tekno, ketat, ketip, ngerti dek, ngerti. Diulang meneh, lali. Semalaman itu diajarin ngerti, mamanya ini guru sekolah minggu. Jadi kalau ngajarin pakai gerakan sana, gerakan sini, supaya anak ini ngerti. Berangkat sekolah sambil nyetir, saya sambil ngomong, saya kasih gambaran cerita-cerita, dia semangat. Setelah itu ulang, bisa dek, bisa mah. 2 hari kemudian terima ulangannya, remedi. Saya gini, Tuhan ini sorak ya dijol nih ngono ya. Itu kecenderungan kita. Kalau kita menghadapi masalah, kecenderungannya apa? Tuhan ambillah masalahnya ini. Itu manusia. Nah, kita lihat bagian ini. Sangat menarik. Di dalam perumpamaan ini dikatakan apa itu? Ayat 27, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah datangnya lalang itu? Ini pertanyaan untuk menggambarkan gini, Tuhan, kalau Tuhan sanggup, kan Tuhan yang ngirim kita. Jadi kenapa itu ada lalang itu kan bukan darimu toh Tuhan? Harusnya apa? Ya enggak usah ada. Kalimat berikutnya, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Iblis belum dihancurkan, iblis diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan bagiannya, untuk menguji apakah gandum itu akan tetap bisa berbuah. Lalu, hamba-hamba ini saya gambarkan sebagai kebanyakan murid, termasuk kita, ya kan? Hamba-hamba itu ngomong apa? Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Wah, mewakili pikiran kita ya. Kalau ada masalah pengennya dicabut. Ketika saya yang lalu cerita ayah saya, yang tiba-tiba pergi, nggak pakai rumus sakit, nggak pakai apa, tiba-tiba pergi aja. Habis makan, habis menyelesaikan tugasnya, menginjili segala macam. Habis makan tiba-tiba habis cuci piring dia ketiduran, pergi. Enak sekali. Apakah semua rumus orang Kristen begitu? Enggak. Ibu saya yang sudah 3 tahun sebelumnya sakit sampai hari ini. Kapan hari saya pulang ke sana merawat dia, benar-benar setiap 1,5 jam itu ibu saya kesakitan, teriak-teriak, saya nggak tidur. Saya sama adik saya tiap kali ibu saya kesakitan, Kamil bangun gitu, sudah mengabaikan bangun tuh harus pelan-pelan, udah nggak perlu gitu. Kondisinya parah sekali. Saya jajarkan tangan saya ini dengan kakinya itu cuma separuh tangan saya ini, kecil sekali, tidak bisa makan apapun. Tapi sampai hari ini masih bertahan. Ini
mau pakai rumus apa? Nggak ada rumusnya. Jadi benih itu ketika ada di dunia, terserah Tuhan mau disetting kita mau seperti apa. Ya kan? Kita nggak bisa pilih. Tapi tugas kita gini, mau sakit, mau sehat, mau dalam keadaan apapun, aku mengeluarkan buah enggak ini? Yang ditunggu Tuhan itu buah. Makanya Yohanes Pembaptis ngomong setelah membaptis, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Gak ada yang lain. Nah kemudian di bagian ini kita lihat, sakjane paling enak kalau ada masalah Tuhan, angkatlah masalah. Tapi Tuhan bilang apa? Biarkanlah apa? Keduanya bertumbuh bersama-sama. Ingat baik-baik kalimat ini Bapak Ibu. Jadi kadang-kala kita boleh meminta, Tuhan ambillah penderitaanku, diambil sama Tuhan. Tapi kalau sampai kita sudah berdoa, kita sungguh-sungguh penderitaan gak diambil, jangan terus berpusat ke situ lalu lama-lama bilang, Tuhan ini sayang gak sih sama aku? Gak boleh begitu. Karena Tuhan sudah ngomong apa? Biarkanlah itu tumbuh bersama-sama. Biarkanlah itu tumbuh bersama-sama. Terus gimana? Kan gitu pertanyaannya ya. Dalam kondisi kayak gitu kan gak seneng saya. Gak ada yang seneng. Wong saya aja kalau lagi anak saya kerja, hujan deras gitu, saya doa loh, ini ibunya kan baik banget, kelihatan deh ya saya baik ya. Amin. Saya doa, Tuhan, tolong Tuhan, anakku wedok ini naik sepeda motor, bekerja jaraknya 45 menit, dia itu minusnya juga banyak. Saya kalau doa gitu, saya kasih daftar gitu dan Tuhan melas gitu sama saya, gitu ya toh. Saya ngomong, kasihan ya Tuhan ya, anakku ini, tolong ya Tuhan supaya nanti jangan hujan. Nanti kalau anakku sudah sampai sini, gak apa-apa hujan, gitu. Saya ibu yang baik kok. Pernah itu dikabulkan. Ajaib, harusnya hujan kok gak hujan. Wah, saya senang. Tapi paling sering saya doakan tetap hujan. Dan bukan cuma kehujanan, pulang itu kembloh, buah sakuyuk, habis itu pusing, wes hujanan, basah kuyup, pusing. Saya sudah doa, pulang-pulang harus mijeti. Saya buatkan sup ayam yang anget-anget. Besoknya masih tidak enak badan. Kok nggak selalu diambil ya kesusahan-kesusahan itu? Apa sih maksudnya Tuhan? Kalau di slide itu saya tulis akhirnya gini, terus aku kudu piye, gitu saya tulisnya. Nanti kalau Bapak Ibu dapat slide-nya itu dipelajari lagi ya. Aku kudu piye. Faktanya ayat 30 itu mengatakan biarkanlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu menuai. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah bukan lalangnya yang harus dicabut, tetapi gandumnya yang harus digemukkan atau harus dibuat sehat dan kuat, ya kan? Tuhan gak akan mencabut semuanya itu. Nah sekarang kalau semuanya dicabut, apa perjuangan kita? Kan gak ada. Ya kayak misalnya gini, Tuhan saya pengen anak saya nilainya bagus ya Tuhan ya, tapi Tuhan tolong supaya ujiannya ditiadakan, misalnya gitu. Terus piye maksudnya ini? Ya tetap harus ada ujian, karena apa? Untuk tahu kamu bagus apa enggak ya ukurannya dari ujian itu. Untuk tahu gandum ini sehat dan kuat, dilihat tantangannya ini sanggup nggak menggoyahkan dia, kan gitu. Anak saya waktu TK saya bangga sekali loh, Bu, anaknya kok baik sekali. Dalam hati saya, anakku kok gitu ya. Terus anaknya baik sekali loh Bu, temennya 5 ini ngomong aja kalau di kelas. Anaknya Ibu tuh anteng, perhatian. Bu, saya izin ya, anaknya tak taruh di antara mereka ben nulari kancane, katanya gitu ya. Saya sebagai ibu bangga sekali. Silakan Bu, berapa lama? Seminggu aja kita coba. Temennya 5, dia 1. Seminggu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Temennya yang diem atau anak saya yang cerewet? Lah kok anak saya tambah nemen loh dibanding temennya ini.
Kenapa? Yang menghimpit dia lebih kuat. Istilahnya semacam gandum ini lah, kowe nggak menggemukkan dirimu, ya sudah ketularan temannya. Makanya kalau dalam kebenaran firman Tuhan yang lain disebutkan, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sama ini. Kalau lalang ini menekan kita tahu ini, oh ini bahaya, mengancam. Jangan pasrah. Kita yang harus menggemukkan diri. Kita yang harus sehat. Lalu caranya gimana? Saya kalau khotbah tidak mau lama-lama, soalnya khotbah tak tahu nih, amin. Apa tadi? Gitu. Ngerti? Jelas? Belas katanya gitu ya. Bukan jelas tapi belas. Jadi sekali lagi artinya, kita ulang ya, bukan lalangnya yang dicabut, tapi gandumnya yang harus digemukkan. Gemuk itu dalam arti sehat dan kuat, ya. Nah sekarang kita lihat caranya. Saya punya 3 tips. Yang pertama, area apa saja, daerah apa saja dalam diri kita itu yang harus diperkuat. Yang pertama adalah daerah identitas kita. Identitas kita adalah sebagai anak Tuhan. Saya senang tadi kita nyanyi lagu Yesus terlebih besar. Perhatikan ya, ini kelihatannya lagu ini sederhana. Yesus terlebih besar. Nanti kita nyanyikan tapi kita ganti yang gini. Yesus yang paling besar. Itu ngomongin identitas. Saya bersyukur tadi kalimat itu nggak diganti, misalnya gini, kuasanya terlebih besar. Kalau kuasanya berarti yang lebih ditekankan apanya? Kuasanya. Tapi diajak tadi kita nyanyi Yesus, Yesus, Yesus. Identitas kita itu Yesus gitu loh Bapak. Dan karena identitas kita Yesus, maka ketika kita hadir di dunia ini, Yesus itu siapa? Yesus itu pemenang. Gak ada mentalitas kita yang gampang kalah hanya karena ada lalang yang mengepung kita. Kemarin di gereja saya itu saya agak keras dengan satu orang. Dia itu takut, mau ke kamar mandi takut. Siapa di sini yang takut ke kamar mandi? Aku di kamar mandi. Aku ngeri aku. Saya bilang gini, kalau kamu takut pun gak usah bersikap seperti itu. Aku tidak rela kita ditertawai oleh iblis. Karena itu teror-terornya. Semakin kita merasa takut aku karena ada iblis. Lah yang di dalam dirimu itu siapa? Identitasmu siapa? Saya diajari bapak saya zaman pelayanan di desa itu, Bapak Ibu, rumah saya di desa yang nggak ada lampunya. Saya kalau pulang sekolah SD kelas 6 itu les itu sampai sore, dikasih les gratis sama gurunya. Jadi pulang tuh lewat kuburan. Buat kuburan, teman-teman saya takut tuh. Saya bilang kuburan tuh diwedeni ya boleh. Saya itu zaman itu usil banget itu. Saya mau naik itu manjat ke tempatnya itu apa keranda itu. Saya sengaja saya tidur di situ saya jam 6 sore. Lari saya dulu kalau lari itu mesti menang. Tapi bukan berarti saya suka melarikan diri loh ya Bapak Ibu ya. Saya takut-takutin teman saya. Terus mereka, oh iya takut. Kita jangan direndahkan gitu oleh iblis. Kenapa? Identitas kita ini identitas anak Tuhan. Kalaupun takut, jangan menunjukkan kepanikan. Tetap bilang, oh Tuhan kok saya merasa takut ya. Tolong saya ya. Saya kadang-kadang begitu kok. Saya merasa kok nggak enak ya. Saya cuma bilang suami saya merasa nggak enak, bisa bantu aku. Tapi saya nggak akan menunjukkan kepanikan. Kenapa? Identitasku anak Tuhan. Kita memang masih takut, kita masih khawatir, tapi jangan menunjukkan kepanikan itu seolah-olah Tuhan itu sudah nggak ada dalam diri kita. Yang pertama itu, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mengingat bahwa kita adalah milik Kristus. Bisa nggak kita ulang dengan kuat? Aku milik Kristus. 1, 2, 3. Aku milik Kristus. Boleh nggak Bapak Ibu nunjuk temannya? Kamu milik Kristus. Nah, saya ini pengen delok aku kayak gini. Aku milik Kristus, aku tok gitu. Terus engkau tukaran. Enggak ya? Yang kedua, apa yang harus dikuatkan? Saya tadi ngomong bukan lalang yang dicabut tetapi gandum yang digemukkan. Berarti tanggung jawab kita setiap hari itu harus
membangun kualitas kita sebagai orang Kristen. Nah, kualitas itu munculnya dari mana? Ya dari sini sumber kualitas kita itu. Makanya Tuhan selalu bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, dengan itulah kamu akan berbuah lebat. Jadi nggak bisa kita, Tuhan aku pengen berbuah tapi aku mau baca Alkitab. Tuhan, setiap kali aku mau baca Alkitab kok ngantuk ya. Obat tidur yang paling mujarab ternyata gitu. Biasanya insomnia, nggak bisa tidur, kenapa begitu baca puji Tuhan baru buka ngantuk. Lah kalau ini nggak jadi sumber kita, lo gimana kita bisa berkualitas? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi memang nggak ada cara. Kalau kita mau berkualitas, kita harus melawan diri kita untuk tetap mau baca Alkitab. Saya sampai hari ini, anak saya yang besar tahun ini umur 24, yang kecil umur 20. Tanya mereka, setiap pagi saya akan bilang, sudah saat teduh, sudah doa. Anak saya yang kecil laki, itu kalau magang gitu, dia ngisi liburan magang di klinik hewan gitu ya, dokter hewan. Jam 4 itu dia bangun. Dia bangun, dia harus doa, saat teduh baru boleh olahraga. Setelah itu dia masak sendiri, dia ngatur sendiri makanannya yang sehat untuk dibawa pergi. Tapi sampai sekarang, yang besar pun kalau mau berangkat, sudah starter motor, saya bilang, sudah saat teduh. Saya bilang sama anak-anak saya, jangan marah ya kalau mama bilang gitu ya nak. Karena kita ini nggak pernah nak, sehebat apapun kamu di tempat kerja, sebagus apapun nilaimu, secantik apapun, seganteng apapun, kalau kamu nggak terhubung dengan Kristus, kamu tuh nggak berkualitas. Saya sebagai orang tua harus mengingatkan, dan saya ngomong sama anak-anak saya, ingetin mama juga. Kalau kamu lihat mama banyak menghabiskan waktu yang menurutmu tidak penting, rangkul mama, bisikin, sorry ma, terlalu banyak waktu yang dibuang untuk ini. Boleh kalian ngomong. Karena orang yang mau bertumbuh dengan berkualitas itu, Bapak Ibu, dia harus rela untuk dibentuk. Rela apa? Dibentuk. Siapa yang lebih rela dibentuk atau dibentuk? Hah? Apa? Nah, sekarang lebih rela dibentuk atau dibentuk? Nah, jadi kalau kita mau dibentuk, ya kita harus rendah hati. Nek tidak mau dibentuk, nanti kita kebentuk. Nek tidak mau dibentuk juga, nanti dibentuk-bentuk. No. Lewat double itu kayak apa ya Bapak Ibu ya? Snowman itu. Tuhan itu memakai cara itu. Makanya saya ngomong sama anak-anak saya, kalau papa mama menegur kamu jangan marah. Sebab papa mama hanya berusaha jadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan membentuk kamu, daripada kamu kebentuk atau dibentuk-bentuk. No, pas ngomong gitu mantap ya saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi ingat apa? Kita punya identitas, kita adalah Yesus. Yang kedua, kita harus membangun area apa? Kualitas. Mau dibentuk oleh firman Tuhan, mau menerima masukan dengan rendah hati. Kalau masukan itu sesuai dengan firman Tuhan, masukan dari manapun ayo kita terima. Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, oh ojo diikutin malahan. Api kok iki, loh, meskipun api kalau nggak sesuai firman Tuhan jangan. Itu tidak akan membentuk kita berkualitas. Dan yang terakhir yang harus kita bangun adalah area integritas. Integritas itu kesesuaian. Kesesuaian kita di dalam memegang prinsip Alkitab, firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Kadang orang cuma omdo itu apa? Omong doang. Pintar ngomongnya, prakteknya kok beda. Itu pun butuh kerendahan hati dan perjuangan untuk melihat Tuhan yang aku mengerti ini, harus itu yang aku lakukan. Maka Yakobus berkata, jangan kamu hanya menjadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau tiga ini saja kita lakukan, wes toh, lemu kita, gitu ya. Gandum ini kita lemu ini. Mau ada tantangan apapun tidak usah goyah. Waktu anak saya masuk SMP, SMA,
Mereka bilang, wah kamu kok nyekolahkan di situ, nanti itu pengaruhnya begini. Nanti gimana kalau anakmu ini, oh itu loh sudah mulai pacaran. Saya diam aja, saya percaya. Selama ini saya di rumah nggak diam aja. Saya tetap pelayanan, tapi di rumah saya tetap bertanggung jawab ngurus rumah. Saya latih anak-anak saya mulai hal-hal yang kecil menghubungkan diri mereka dengan Tuhan. Dari kecil kalau saya bangunin anak, tolong bangun ya nak, supaya mama bisa masak. Mama nggak bangunin 2 kali boleh mah, anak pinter. Mau liburan saya bilang memang liburan, tapi anak yang hebat tetap bangun pagi, disiplin hidupmu. Dari kecil meskipun ada ART, saya nggak pernah kasih kamar mandi saya untuk dicuci sama dia. Saya bilang enggak, Bu saya cuci enggak. Kenapa? Yang ngotori aku mbak, biarkan aku yang membersihkan. Anak saya dari kelas 4 itu sudah nyuci sendiri pakaiannya sampai hari ini. Kenapa? Karena Tuhan mau seperti itu. Jadi meskipun rumah saya ada mall-mall, tanya anak-anak saya itu nggak senang ke mall gitu. Karena mereka mikir terlalu banyak waktu habis di sana, tugasku di sini gimana? Jadi mereka hanya menggunakan mall itu sebagai salah satu cara untuk refreshing, bukan jadi gaya hidup. Saya tidak takut. Kenapa? Kembali nak kepada firman Tuhan. Kenapa? Saya bertanggung jawab, anak saya harus gemuk sebagai kandung. Kita semua harus begitu. Di antara anggota ini juga harus seperti itu. Ini adalah ladang. Gandum itu harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan membiasakan diri membesarkan hal-hal kecil, lalu mengecilkan hal-hal besar. Itu yang seringkali ribet-ribet ya. Jangan membiasakan membesarkan hal-hal kecil yang gak penting, tetapi mengecilkan hal-hal yang besar. Tujuan kita adalah berbuah. Seorang yang bernama Tony Melendez, seorang yang lahir sekitar tahun 1960 sekian, dia pernah tampil di depan Paus Yohanes Paulus II. Paus senang sekali waktu itu. Secara protokoler sebenarnya kalau ada yang tampil di situ kan tidak boleh deket ya. Itu kan pemimpin besar gitu ya. Tapi Paus ini datang, dia peluk. Si Tony Melendez ini menyanyikan sebuah lagu. Suaranya bagus, permainan gitarnya bagus. Apa yang membuat Paus Yohanes Paulus itu kagum? Bukan karena suaranya bagus dan gitarannya bagus, tapi dia bermain gitar dengan kakinya. Dia tidak punya tangan sejak lahir. Karena waktu mamanya hamil, mual, dokternya gak bermaksud apapun. Diberi obat mual biasa, diminum oleh semua ibu yang sedang hamil, yang mual. Tapi rupanya untuk ibunya Tony Melendez ini kok gak cocok. Begitu anak ini lahir, disembunyikan. Karena disembunyikan oleh neneknya karena ibunya takut syok. Lahir gak ada tangan. Tapi setelah itu ibunya tanya, mana anakku, mana anakku? Neneknya membawa dan berkata, ini anakmu. Begitu dilihat anaknya nggak ada tangan, wah namanya ibu dia syok. Tapi ibunya berkata apa? Ini putramu yang diberikan Tuhan untukmu. Bimbing dia bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi Tuhan yang di dalam dia. Dari kecil dia tidak diperlakukan secara istimewa, tetap disuruh belajar dengan menggunakan kakinya. Nyapu, cuci piring, dia belajar. Disuruh nari, nyanyi. Papanya main gitar dan dia terinspirasi pengen main gitar. Disuruh main keyboard masih mending karena kan jari kan jejer. Kalau gitar itu kan susah, kuncinya beda-beda. Tapi dia bisa. Orang tuanya bilang, kalau Tuhan yang mengizinkan kamu hidup, gak mungkin kamu gak bisa menghadapi hidup ini. Dan sejak itu dia jadi misionari. Dia pengen menjadi seorang pendeta, tapi ada satu hal, dia gak bisa tumpangkan tangan. Dia bilang gak masalah, melayani Tuhan gak harus seperti itu modelnya. Yang penting aku menjadi berkat. Pada saat Paus Yohanes Paulus memeluk dia berkata, terus berkaryalah, berkatilah banyak orang dengan kekuatan Tuhan di dalam diri. Mari kita tutup dengan nyanyi lagu Yesus terlebih besar. Semua katakan Yesus terlebih besar. Di mana
ada lalang itu tumbuh bersama kami, kami tidak akan goyah. Kami bahkan akan terus bertumbuh dan terus berbuah untuk kami bawa sebagai korban paling harum bagi kemuliaan. Tolonglah kami Tuhan. Kami tidak minta selalu untuk dilepaskan dari masalah. Kalau Engkau mengizinkan kami lepas dari masalah, kami bersyukur itu adalah anugerah-Mu. Tapi jika Tuhan masih tetap mengizinkan ada masalah itu, Tuhan karuniakanlah kekuatan kepada kami. Sebab Engkau yang pernah berkata, "Aku ini Immanuel," Engkau yang beserta kami untuk tetap kuat menghadapi pergumulan dan masalah apapun. Kami bawa iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah menerima berkat firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur pekerjaan Tuhan di ibadah doa malam, boleh memasukkan taburan berkatnya di amplop yang dibagikan dan memasukkan sendiri di kotak yang disediakan di pintu keluar. Mewakili pimpinan, pengurus, dan jemaat ibadah Mandarin, saya ucapkan terima kasih untuk pelayanannya Ibu Hana Yuliani. Tuhan memberkati, salam buat keluarga juga. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah doa malam saat ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau malam hari ini dari semua jemaat Mandarin yang hadir boleh menikmati firman Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu boleh jatuh di ladang dan tanah yang baik di setiap hati kami. Dan Roh Kudus yang akan selalu membimbing dan menuntun kami. Hamba-Mu boleh selesai berkata-kata dan menabur benih, tetapi Roh Kudus yang akan menanamkan di dalam setiap kami, sehingga kami akan terus bertumbuh dan pasti akan berbuah. Karena untuk itulah hidup kami selama kami ada di dunia menjadi berkat buat banyak orang di sekeliling kami, sehingga melalui hidup kami kasih Tuhan Yesus menjadi nyata bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, tambahkan roh hikmat, marifat-Mu, dimanapun hamba-Mu Tuhan utus untuk melayani, di sana beliau membagi dan menjadi berkat. Terima kasih, demikian juga dengan setiap kami. Kami percaya ketika kami pulang, kami membawa berkat firman-Mu, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, maka kami dipanggil sebagai yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu. Besok minggu berikan cuaca yang baik, sehingga setiap kami boleh datang beribadah di tempat kami beribadah dalam cuaca yang baik dan tidak ada halangan apapun. Sebentar lagi kami akan melangkahkan kaki kami pulang, tapi kami percaya kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kami pulang membawa berkat Tuhan. Maka itu Tuhan, kami sekarang mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sampai jumpa ibadah doa malam Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.